Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat FH di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, penuh kemudahan dalam keberkahan. Ayo dukung, di subscribe, like, komen channelnya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di kesempatan ini ayo kita simak diskusi atau dialog dan talk show tentang kristologi yang nanti disampaikan oleh Tudondi Tan yang begitu mencerahkan kita agar diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin terselamatkan dari serigala buas yang menyambar domba yang melakukan pemurtadan. Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang saya ditemani oleh seorang Ukti? Apa Cici nih? Cece. Oh Cece. Nah, Cece. Namanya siapa? Namanya Tessa Abigail. Tessa? Abigail. Abigail. Yes. Gua kalau dengar Abigail jadi inget cerita Bible. Oh, itu dia. Tahu lu Abigail? Tahu. Iya. Tessa Abigail. Ini juga dulunya mualaf. Iya, alhamdulillah. Dulunya. Udah lama. Oh dulu ya, udah lama banget dulu. sih ya. Jadi sekarang apa? Mantan kafir. Ya Allah, insya Allah muslimah ya Muslim, sampai muslim. akhir hayat insya Allah. Iya, muslim mantan kafir gitu. Serem. Lu kok serem? Emang kenapa? Lu Enggak. Iya, Tuh, betul. lu mendingan disebut mantan kafir apa mantan muslim? Ya, mantan kafir lah. Iya. Cocok, iya benar. Iya juga Sana sih. tahun berapa? Syahadat 2005 1 Oktober. 2005? Duluan dia kemana-mana. Iya, udah lama, makanya kalau dibilang mualaf tuh kita malu ya maksudnya. Buset, Waduh. gua aja 2014 loh. Oh ya? Berarti 9 tahun lebih duluan ya Tessa ya? Yes. Widih. Itu pas lagi masih sekolah itu apa gimana? Jadi kalau bicara sekolah waktu itu masih kuliah ya. Oh kuliah. Sebenarnya sebelum kuliah itu udah main syahadat udah lama banget gitu. Jadi Maksudnya sebelum rasa kuliah udah syahadat? pengennya. Oh pengen. Jadi udah kerja. Jadi pas 2001 lulus, 2005 itu kondisinya aku tuh udah kerja. Sebenarnya mau masuk Islamnya itu SMP, cuma waktu itu masih takut diusir kan. Oh jadi lu tahu kalau lu masuk Islam bakal diusir? Tahu. Karena kan masih sekolah ya. Udah diwanti-wanti gitu? Oh enggak sih. Lu masuk Islam gak usir gitu? Enggak. Oh, enggak. Parnonya gitu karena Oh, kan kita parno. masih sekolah, masih dibiayain orang tua gitu kan, bahkan belum bisa mandiri. Jadi kayak tahu diri lah gitu, walaupun mau ngapa-ngapain, aduh ngeri nih gitu. Tunggu tadi 2001 lu udah lulus. Udah 2005 lu udah kerja. udah kerja. Baru lu berani syahadat. Berani syahadat. Karena Karena aku pikir, wah gue kalau diusir bisa ngekos nih udah punya gaji gitu. Oh. Jadi ada rada mikir panjang juga sih. Oke, jadi dia berani syahadat Gitu. ketika udah ngekos gitu ya. Jadi kalau diusir udah punya ada tempat gitu ya. Iya, udah di prepare gitu maksudnya. Oh. Wah, Nggak jadi gembel gitu. iya, nggak nyusahin orang minimal. Nggak Dulu nyusahin kan belum orang. ada lembaga-lembaga ataupun komunitas kayak Mualaf Center 2005 Indonesia. belum? Oh. Jadi belum ketemu di Kodoni, kalau udah mungkin kayak gue berani nih. 2005 belum lah, gue syahadat aja 2014. Itu dia, makanya bener-bener tahu Islam tuh atau belajar Islam itu bener-bener susah banget nyari sumbernya. 2005 syahadatnya di mana? Nah, kalau bicara syahadatnya di mana sih? Jujur ya, aku tuh sampai 3 kali syahadat untuk meyakinkan diri untuk bisa, oh iya nih gue udah muslim nih gitu kan. Nemenin tetangga mau ruqyah, kocak kan, cucunya nggak bisa nganterin. Lu lewat depan rumah dia. Sebenarnya sih keinginan kan aku bilang tuh keinginan syahadat tuh dari SMP ya. Tapi aduh ya Allah, berani gak gitu. Karena beberapa kali ya sekolah minggu atau apa gitu kan, hanya akhirnya berakhir dengan doa lagi, ke gereja lagi kayak gitu kan. Jadi akhirnya nggak berani. Pokoknya banyak hal-hal yang menurut pemahaman aku tuh saat itu nggak make sense nih gitu. Gue harus dapat apa yang gue pengen tuh, rasa penasaran yang tinggi. Jadi akhirnya aduh ketutup lagi, intinya masih terlalu kurang berani lah untuk mengambil sikap. Jadi entah gimana sore itu si tetangga itu dia mau minta temenin ke, boleh nyebutin ini gak sih? Apanya? Tempatnya? Oh, Boleh apa? boleh ya. Salah satu kantor partai PKS waktu itu di daerah Tanah Abang. Oke, pada saat itu memang lagi ada ruqyah gratis. Aku cuma nemenin aja dan dia tahu kalau aku tuh Kristen. Lu temenin gue, cucu gue lagi nggak bisa nganterin, naik bajai lah kita. Gue bilang, mak masuk aja. Saya kan
beda nih. Biar aja nungguin dia diruqyah apa diobatin lah, entah gimana nggak paham gitu loh. Ngintip gitu kan, ngapain sih tuh, kepalanya dipegang segala macam, didoain. Wah, diurapi nih, bahasa roh gitu. Diurapi. Karena waktu itu kan sempet kayak gitu ya. Iya. Jadi wah, Islam ada bahasa roh juga, gitu, pakai bahasa Ibrani. Pakai bahasa Arab, lu bahasa Arab gimana sih? dan kepolosan pada saat itu adalah penasaran nih duduk. Terus, tapi memang apakah yang di dalamnya seorang ustadz atau ahli agama, kita nggak mikir panjang. Selesai itu nenek-nenek itu di ruqyah dan lain sebagainya, tetangga aku terus, bentar ya mak, ngomong sama salah satu ustadznya nih, ustadz, langsung aja saya tembak. Anda ustadz? Iya. Saya mau syahadat. Dia bingung gitu. Maksudnya apa nih? Itu ustadz yang ngeruqyah? Lu suruh syahadat ya? Terus saya bilang, mau syahadat bisa gak? Hah? Gak salah katanya. Maksudnya saya gak paham, karena waktu itu saya dengan identitas Kristen saya bangga gitu, saya selalu pakai kalung salib kan. Ini gak salah. Tenang ustadz, pokoknya saya udah bisa ngaji sebelum saya berani syahadat. Jadi kocaknya adalah saya belajar Al-Quran dulu baru syahadat. Oh gitu. Jadi karena itu dia, ya rasa penasaran yang tinggi akhirnya memicu kita untuk challenge nih. Lu bener nih penasaran sama Islam gitu kan. Apa sih yang paling susah di Islam? Apa sih? Oh, baca Al-Quran. Karena mostly umat Islam saat ini pun meskipun dia Islam turunan ya, nggak bisa membaca Al-Quran. Itu menjadi salah satu pertanyaan besar bahwa ngapain aja lo ngaji dari kecil gitu kan kasarannya. Terus akhirnya challenge, pokoknya gue harus bisa baca Al-Quran dulu. Dulu punya mimpi pengen baca Al-Quran, baru syahadat. Oke. Gitu. Lalu belajarnya sama siapa baca Al-Qurannya? Panjang nih ceritanya nih. Taruh. Kalau gitu taruh. Larinya kemana dulu nih? Taruh. Beda. Iya, taruh. Nah, dari awal aja deh. Nah, gue pengen tahu, lu dari keluarga apa? Nah, kalau bisa bicara keluarga kita multi ya. Multi etnis. Papa Chosen, mama apa? Chosen, keturunan Tionghoa. Jausen, terus? Pribumi biasa. Sama? Kristen, papa Kristen. Oh, mamanya memang asli pribumi dan Kristen? Iya. Oke, orang Betawi? Yes, gitu. Jadi kalau papa? Papa keturunan Tionghoa. Iya, maksudnya suku apa? Hokkien? Kek. Oke. Saya apa? Kek, aku Cho. Berarti lu saya Cho? Dewa judi. Iya, tahu. Berarti lu saya Cho? Cho Tianhua. Cho Tianhua. Bunga yang baru bermekar. Kalau sekarang bunganya udah gak mekar lagi ya? Bunga bangke dong mekar. Oke. Terus, lu anak berapa? Dari berapa saudara? Kalau bicara anak sih, aku posisinya 4 dari 3 bersaudara yang beda ayah ya. 4 dari 3 saudara gimana sih? Anak keempat 4 saudara maksudnya? Saudara dari anak keempat dari 4 saudara dong. Iya benar. Masuk anak keempat dari 3 saudara. Berarti anak pungut tuh kalau gitu. Iya maksudnya 4 keempat gitu ya. Gue nervous sih kan. Iya benar itu. Berarti anak bungsu. Iya tapi kita beda ayah ya. Oh beda ya? Nah itu dia makanya kalau dari segi ayah satu kandung, aku tunggal. Oke. Nah terus dulu orang tua kerjanya apa? Boleh disebut? Ya boleh, kenapa nggak boleh? GKI. GKI di mana? Ketapang bukan? Bukan. Perniagaan. Kali 3. Jadi memang dari kecil udah dibaptis di sana, kegiatan beribadah di sana. Pokoknya anak Tuhan banget lah. Takut gitu kan. Kecilnya juga sekolah awal sekolah Kristen. Berarti udah dibaptis juga? Udah, karena memang dari kecil sekolah Kristen dan punya cita-cita pada saat itu pengen jadi pendeta. Widih. Terus kesampaian? Kesampaiannya di om pendeta. Om jadi pendeta? Ya. Bokap bukan pendeta? Bukan, tapi keluarga papa tuh memang suka bangun gereja. Oh, suka bangun gereja? Iya. Ada berapa gereja yang udah dibangun? Nggak tahu. Jadi kalau nggak boleh, kayak misalnya tanah keluarga nih gitu. Dibikin gereja? Biasanya ada beberapa di daerah Puncak, Bogor. Oh, iya. Gitu. Tapi memang ya seperti itulah. Jadi taat banget. Terus taat pada perpuluhan nggak? Oh selalu. Selalu. Bahkan aktif ya. Aku tuh. Makanya itu dia nggak pernah menyangka bisa akhirnya berani untuk bersyahadat kan. Tapi bokap bukan pendeta? Bukan. Oke. Bukan pendeta. Majelis? Penatua. Ya majelis sama penatua mungkin sama kali ya? Sama. Beda-beda istilah di beda gereja kali ya? Sana aja ya. Iya. Sama posisi tempat duduk ya, dia paling depan gitu. Kalau penatua pasti paling depan. Yes. Iya. Karena sudah tua-tua kayaknya. Iya. Jadi yang penatua memang harus tua gitu. Iya. Ini bokap nyokap masih ada? Alhamdulillah masih. Dua-dua masih ada ya? Masih. Saudara ada yang ngikutin masuk Islam? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Karena sekarang aku kan tunggal. oh dari papa? Iya. Tapi kalau yang dari mama? Nggak ada. Mereka Muslim. Karena ayahnya memang Muslim. Oh. Nah Jadi, kan jadi bingung complicated. jadi dari mama waktu itu pernah nikah sama suami yang Muslim. Yes. Mamanya nggak ikut Muslim. Bisa di skip ya. Oke. Let's. Ya udah. Pokoknya mulai dari keluarga lu ya. Bahas aku. Oke, berarti ini udah
tumbuh besar sebagai anak gereja. Yes. Ya kan? Iya. Terus waktu tadi nganterin mak Rukiah, lu minta disadatin, mau nggak ustadznya? Awalnya nggak mau karena pikirnya main-main kan. Oke, terus? Akhirnya bukan disahadatin, kita malah dirukiah jadinya. Lu di Rukiah? Sebenarnya nggak tahu ya dirukiah apa nggak. Cuma pada saat itu aku tuh pingsan. Nah itu yang aku bilang, apakah hubungannya dengan beberapa jadi bukan mistis ya. Aku ada beberapa kali tanya sama almarhum Coach Stephen soal bagaimana mimpi saya, bagaimana aku melihat tembok kosong jadi seperti apa kayak gitu kan. Jadinya intinya bukannya syahadat, jadi dia malah kayak karena di dalam diri aku tuh masih ada pengaruh itu. Jadi harus dibersihkan, benar-benar yakin, jangan pakai nafsu atau emosi sesaat. Yakin bahwa ini adalah keinginan sendiri, nggak ada paksaan. Nah, pokoknya singkat cerita, alhamdulillah syahadat. Tapi setelah syahadat aku masih ke gereja lagi karena ya itu nggak ada yang bimbing, nggak kayak sekarang kan kita belajar Islam ada YouTube, ada apalah ya, banyak media yang bisa mendukung itu. Bahkan dulu tuh kita bingung, udah syahadat kita ngapain karena nggak ada guru. Memang blank karena memang pengen tahu, dan aku tuh harus memeluk agama yang intinya yang aku yakini bahwa Islam lah yang paling benar gitu. Tapi aku pengen tahu dulu nih, Tas. Waktu pertama-tama lu pengen masuk Islam, karena apa? Pertama kali ya? Ya, pertama kali. Ya itulah beruntungnya aku tuh tinggal di daerah padat penduduk yang nggak jauh dari masjid. Oke. Biasa dengar azan sehari 5 kali, biasa dengar pada saat masjid itu ada kegiatan maulid, aku biasa dengar berjanji dan lain sebagainya. Hal itu yang jadi bikin, umat Islam gak ada kerjaannya udah berisik 5 kali sehari gitu kan. Tapi justru itu dia yang mungkin pepatah bilang kita nggak boleh terlalu benci ya. Jadi akhirnya cinta. Asik gitu. Asik. Benci jadi cinta. Asik. Dia akhirnya aku kayak aduh ini gengges banget sih kalau kata anak sekarang kan, berisik banget gitu. Tapi ada satu ketika dimana kalau dengar takbiran tuh aku nangis. Even kita nggak tahu tuh artinya apa kan. Gitu. Iya. Sampai satu ketika aku beraniin ikut takbiran keliling. Kalau zaman dulu tuh kita naik truk Umur di berapa atas lu gedung. gitu? SMP kan udah dibilang dari SMP tuh udah curious soal Islam tuh udah. Anak SMP cewek. Aku tuh tomboy banget gitu, jadi kayak Buset. orang tua nyari mana nih anak gitu kan. Anak masjid aku sogok. Awas bilang mak gue gitu. Asik. Aku ngumpet di beduk ini biar gimana aku mau ikut takbiran. Buset. Gitu. Jadi sampai mereka pernah aku bayarin satu-satu, lu mau nggak ke gereja gue mau pakai AC enak, gue bayarin 1.000 ikut ke gereja. Satu orang? Iya. Banyak duit tuh. Yang penting aku bisa membawa mereka dalam keselamatan gitu. Masih SMP tuh? Iya. Buset, SMP udah jadi penginjil. Nah, iya, itu sampai lu bisa, karena memang sosok seorang guru sekolah minggu tuh favorit ya, maksudnya baik, suka ngasih stiker kalau ngafalin ayat kayak gitu kan, nyanyi suaranya bagus, bisa main alat musik dan sebagainya, itu jadi kayak cita-cita ya, dream come true lah intinya. Wah gue pengen gitu, karena memang even tinggal di dekat masjid banyak budaya-budaya yang memang jauh sih beda sama Kristen gitu. Oh intinya ingin melayani Tuhan lah pada saat itu. Asik. Terus itu SMP ya. Terus SMA-nya? Ya kalau ditanya triggernya di mana, aku mendengar azan, terus lagi nggak tahu tuh artinya takbiran tuh apa, akhirnya jadi sedih, dan finally ya ini percaya nggak percaya kadang ini mah lu halu gitu. Aku mimpi gitu. Mimpi apa? Di satu taman, udah pernah diceritain gue. Di satu taman tuh aku dikasih salah satu buku kitab sama seseorang laki-laki berjubah putih, kayak gambarannya Jesus ya. Gambarannya kayak Yesus. Itu aku pernah nanya itu sama Coach. Iya, tapi lu pernah lihat mukanya nggak? Lu lihat mukanya? Iya kan digambar yang selama ini aku selalu lihat. Oh. Ya jadi dia menyerupai lah ya. Ya, seperti yang digambar. Iya, seperti yang digambar. Lu tahu nggak di lukisan itu siapa modelnya? Nah itu aku dapat 30 gambar tuh katanya. Lu yang mana nih? Lu nomor 11 atau 12? Ini mah iblis, bla bla bla. Lu nggak ngeliat yang kulit hitam? Atau yang mata sipit? Nah yang lu lihat yang mana? Enggak, pokoknya intinya laki-laki yang berwibawa, adem lah intinya. Jenggotnya rapi, rambutnya kepanjang, cakep, mata biru. Iya. Oh, lu tahu tuh nama siapa modelnya? Nggak tahu siapa. Cesare Borgia. Siapa itu? Nggak tahu? Nggak tahu. Anaknya Paus Alexander ke-6, anak haram. Melotot, langsung melotot matanya. Udah gitu, Cesare Borgia itu seorang LGBT. Nah, tambah melotot lagi. Terus, lu buka di Google. Tapi dia ngasih aku buku yang maksudnya nggak diduga Al-Quran. Kasih Quran? Iya, pokoknya aku disuruh baca gitu loh. Oke. Terus? Bahasa Arab kan, ini cowok, laki-laki bapak-bapak ini siapa di suatu taman. Itu 3 kali aku ngimpi itu. Jadi maksud aku penasaran yang, kok gue 3 kali ngimpi disuruh pegang Al-Quran terus. Whatever deh, siapa dia orangnya lah ya. Aku nggak mikirin bentuk atau pokoknya yang penting laki-laki itu berparas yang memang menenangkan gitu. Terus seperti
kegelisahan kita tuh kayak udah lunas lah ngeliat dia. Tapi bayangan lu, pikiran lu itu Yesus atau Iya, bukan? nggak tahu. Cuma Oh. gambarannya seperti itu. Oke. Ya berambut panjang, terus mukanya cakep gitu. Muka Yahudi, muka Cina? Ya Arab Oh, ya. Arab ya, Timur Tengah berarti ya? Ya Oke. mancung gitu ya. Mancung. Detailnya sih aku lupa, cuma pasti dia harum sekali. Oke. Gitu intinya. Lu dikasih Quran? Iya, dikasih buku. Hmm. Pas halaman pertama memang kayak bahasa Arab gitu kan. Jadi wah nih gue halu nih nggak bisa nih pas bangun. Mimpi apa ya tadi? Bodo amat Berapa lah. kali mimpi? 3 kali? 3 kali. Oh, terus? Sampai akhirnya aku ngelihat buku yang memang karena rumah deket masjid, penasaran dong. Lu lihat? Apaan sih kitab sucinya orang Islam? Lihatlah mereka tuh. Kamu boleh lu buka? Nah justru itu kan deket rumah kan, di dalam rumah dari rumahku tuh ada masjid. Oh, Jadi iya, penasaran masjid buka ngeliat. Quran? Iya, Kamu boleh? nggak tahu waktu itu boleh apa nggak pokoknya. Karena mungkin ngiranya tetangga nih gitu kan. Aku tuh ngelongok aja ke masjid. Lu kalau ngelihat temen karena banyak cowok kan temanku laki-laki gitu. Lu ngapain gitu? Dia dengan kalung salib aku, terus aku pakai sarung pendek lagi. Ibu-ibu ngapain sih itu mandi? Itu wudu. Oh, Nah itu tuh dari situ sempet ke trigger gitu. Terus oke. wudu, masuk rumah wudu, terus aku pakai sendal. Buka sendalnya kotor. Ngelihat mereka sangat bersahaja dan sangat khusyuk beribadah, jadi kayak amazed aja di depan cuma bisa bengong ngelihat mereka Itu pas sholat. SMP apa SMA? SMP. Oh, masih SMP. Jadi masih amazed-nya lihat mereka sholat, mereka ibadah, dan mereka selesai sholat lalu berdoa dan membaca Al-Quran itu kayak wah gila apa tenang banget ya. Maksudnya penasaran kita, kebencian kita kok jadi rasa penasaran. Benci dalam arti kata bukan apa, benci karena memang suara azan itu mengganggu doang. Gitu. Jadi akhirnya datanglah ada lemari gitu, terus aku ambil. Ternyata apa yang aku lihat benar itu Al-Quran. Itu yang lu lihat di mimpi? Iya. Ah, bener? Iya Oh, Al-Quran. iya. Jadi Terus? aku gak tahu artinya apa. Aku cuma bilang ke teman, ada salah satu teman aku sampai sekarang ya mungkin kalau dia tahu ya. Makasih banyak dia ngajarin aku Ini dari mudah-mudahan nonton nih, temen lu. Ikro 1 sampai Ikro 6. Dia ngajarin? Ngajarin selama 2 minggu. Di Anak STM, Cowok cewek? cowok. Ngajarinnya di mana? Ngajarinnya di pinggir kali. Kalau boleh dibilang di STM-nya kan Kampung Jawa ya. Kalau tahu mau tawuran gak jadi gara-gara ngajarin aku ngaji. Serius? Serius. Wih. Lu mau ngapain? Gue mau tawuran. Di tas di CR nih. Ribetnya. Terus? 1 lembar aja ya. Enggak, pokoknya Padahal mau intinya. tawuran tuh, padahal mau tawuran. Jangan tawuran dulu dah. Pokoknya sehari. Aku tuh. Itu anak SMA udah bawa pedang belum itu? Tetangga juga sih. Oh, tetangga. Jadi beliau juga apa ibaratnya ya sabar lah ngadepin pertanyaan-pertanyaan aku. Gak Namanya ingat kan siapa? ada inget. Sebutin dong. Siapa tuh nonton? Halo Kak Krom. Kak Krom. Terus? Wah itu sih the best. Dia ngajarin lu Iqra 1 sampai 6 dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Keren amat tuh. Pokoknya penasaran gitu. Tiap hari? Tiap hari, sehari 5 kali kali. Karena dia kan di masjid terus ya. Wih, Anaknya juga kayak dia ngajar Iqra anak-anak kecil. Oh. TPA ya ibaratnya Iya, iya, ya iya. kayak gitulah. Nganggur nih. Aduh. Terus 2 minggu lu belajar Iqra 1 sampai 6 selesai. Selesai alhamdulillah. Habis itu lu bisa baca Quran dong? Baca Quran dan aku coba menghatamkan dalam kondisi aku masih Kristen. Ah, serius? Hatamin Quran selama 1 bulan, tapi aku masih Kristen. Bacanya di mana? Baca Di pinggir kali juga? Enggak, di kamar. Oh, lu jadi punya Quran di rumah? Ada. Jadi Hebat intinya gue pengen nih memeluk sesuatu, gue gak pengen setengah-setengah. Nanti pun kalau ditanya sama orang tua bukan karena ikut-ikutan, kekeringan sendiri. Tunggu. Lu udah Iqra 1 sampai 6, terus lu baca Quran sendiri. Sendiri. Lu khatamin Hatamin dalam waktu sebulan. sebulan. Orang saya kan 1 juz 10 lembar ya. Heeh. Ya 2 lembar aja, tiap zuhur 2, asar 2. Kalau tiap ada azan, gue 2 lembar nih. 2 lembar, habis sehari sih. Terus lu waktu baca lu wudu dulu kan lu? Enggak ngerti. Kan ada terjemahan ya. Oh, iya. Intinya kan mau tahu terjemahan, tapi gue juga pengen tahu nih Loh, bahasa Arab. yang lu khatamin bahasa Arabnya atau terjemahannya? Arabnya. Berarti lu baca dalam bahasa Arabnya? Bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Oh, lu khatamin? Hatamin. Belum syahadat tuh pada tuh? Belum. Jadi pada saat prepare nih, kalau orangnya prepare, kalau ditanya, oh karena siapa, karena apa, ya pengen aja, mungkin Tuhan yang sudah menuntun dan lain sebagainya. Apa buktinya? Ya, ngaji depan orang tua. Oh. Gitu. Ngaji dan ternyata bacaan aku bener. Oh. Jadi setelah lu khatamin Quran, berapa lama lagi tuh lu baru syahadat? Itu lu waktu khatamin Quran pas SMP atau SMA? Ya mau ke SMA ya. Mau Tapi ke tetap ke gereja lagi. Ini Karena gimana gini, sih ceritanya? nah itu dia makanya aku bilang, aku pernah nanya waktu itu sama Pak Hani juga ya, kok kalau 3 kali syahadat gimana? Udah syahadat, ya itu dia kalau kita tuh perlu guru dan perlu pembimbing. Karena lingkungan aku nggak support itu, media sosial nggak ada, teman yang ngerti agama juga nggak. Maksudnya kebetulan aja mungkin Allah kasih teman aku ini mau ngajarin aku ngaji, tapi
lebih fundamentalis soal tauhid itu apa aku blank sama sekali. Gitu. Jadi bener-bener tahu Islam secara komplit itu ya setelah syahadat ketiga setelah aku bekerja. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi dengar kajian di masjid. Kan zaman itu memang akses untuk apa ya? Yaitu dia ilmu itu sulit sekali. Bahkan aku belajar sholat aja itu pakai buku yang merah tuh. Bukan itu yang buku petunjuk sholat? Iya itu sambil berdiri posisinya sambil duduk. Jadi alhamdulillah mama hafal. Belajar sendiri? Iya, karena memang di tetangga juga ada saudara ya, ibaratnya sepupu ya. Dia ngaji setiap habis asar di Muhammadiyah tuh. Pokoknya dia pulang ngaji, buku dia selalu aku baca. Surat yang paling pertama dihafal ya itu aja yang Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Karena dia sering hafalan tuh. Iya, itu mah baru doa iftitah. Iya, nggak ngerti deh. Pokoknya intinya dia sering hafalan dan aku sering dengar. Kalau dia ngapalin di rumahnya dia, aku sering main ke rumah dia kadang ngeliatin gitu terus. Kok nyangkut ya gitu. Maksudnya untuk dihafalinnya mudah gitu lah. Tapi selama lu belajar itu lu masih tetap gereja? Iya. Masih tetap Natalan. Itu dia. Makanya tuh kayak apa sih ini? Makanya kan aku bilang aku tuh nggak menarik kisah yang jadi labil gitu. Kalau ditanya secara fundamentalis apa? Karena timelinenya beda-beda nih SMP, SMA, A sampai kerja, sampai detik ini pun kalau ketemu tetangga atau saudara ngeliat aku udah berhijab sebenarnya, lu yakin lu nggak ke gereja lagi? Jadi kayak ya Allah, ya gue dulu selalu itu ya gitu kan. Karena dia tahu bahwa nih abis syahadat nih, terus bangga gitu terus kasih tahu teman. Besok syahadat masih gereja lagi. Lu mau kemana mama lu? Ke gereja. Ya. Kita jadi kayak aduh ya Allah, makanya lu ke gereja tuh karena kemauan lu sendiri atau ngikut orang tua? Hah? Takut disuruh. Disuruh orang tua. Tapi memang ya itu dia ada rasa apa ya? Takut bersalah. Kayak mengkhianati gak sih? Mengkhianati. Ya kan yang dibilang lu tuh kayak gak bener-bener udah stegi gitu kan. Teman-teman dulu lah. Ini waktu lu syahadat pertama sama yang ahli ruqyah itu pertama. Terus yang kedua? Ya itu di Batam. Di Batam. Dia karena apa? Di aku masjid? kuliah di Masjid Raya Batam. Oh, lu waktu itu lagi kuliah? Kuliah di Batam. Lu kuliahnya di Batam? Terus pas lagi kuliah lu syahadat di Masjid Raya di Batam? Masjid Raya Batam waktu itu, aduh Ustaz saya lupa namanya. Pokoknya Agim waktu itu punya pesantren di sana. Dikasih tahu sama teman kan. Lu di Masjid Raya Batam aja, Batam Center. Ditemenin sama 2 sahabat aku cewek, yang kuliah juga. Udah tuh syahadat. Pulanglah ke Jakarta, namanya kita kan libur kuliah gitu kan. 3 bulan sekali pulang. Libur ke Jakarta, ke gereja lagi, balik ke Batam. Gue masih di Jakarta, gue ke gereja lagi. Itu sah gak sih Islamnya? Itu yang aku bilang pentingnya ada guru, pentingnya kita berteman sama orang-orang soleh ya. Bener loh, itu nggak punya pegangan sama sekali. Jadi ya udahlah, yang penting gue percaya Nabi Muhammad utusan Allah, yang penting gue percaya Allah gitu. Waktu lu ke gereja, itu lu gimana? Rasa lu tuh lagi berdoa sama siapa? Bapak, ya Allah. Ya Allah. Terus belakangnya? Nangis sih, lebih ke nangis. Sempat ada transisi di mana gue nggak mau punya agama, dia bikin pusing gitu. Sampai mikir, gue ateis aja apa ya? Gitu. Kalau ateis kayak gue nggak menyakiti siapapun. Gitu mikirnya. Makanya kalau ditanya bagaimana kita mengimani suatu agama, sebenarnya apa ya? Itu dia perjalanan hidup orang, kita nggak ada yang tahu. Spiritual aku tuh berantakan. Karena nggak ada yang nuntun. Enggak, tapi lu udah nekat bersyahadat. Harusnya kan lu bersyahadat itu kan paling tidak dengan... Kayaknya penasaran doang ya waktu itu kayaknya ya. Lu berarti nggak dengan pengetahuan? Pengetahuan sih. Okay. Lebih ke, aku kan nggak mungkin cerita juga. Maksudnya kan Ko Doni juga lebih expert dibandingin aku ya. Ya. Maksudnya lebih ke pemahaman aku pada saat itu adalah aku ingin menyembah Tuhan yang memang tidak berbapa, tidak beribu. Dan yang pasti aku nggak bisa gambarin secara visual. At least bahkan pada saat itu aku berpikiran bahwa gue nggak pengen nyembah anaknya, gue mau nyala langsung ke bapak gitu. Ternyata versi Islam adalah yang memang tidak harus divisualisasi dan lain sebagainya, dan Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa gitu. Jadi itu wah ini kayaknya make sense gitu. Waktu lu libur kuliah Jakarta, lu ke gereja lagi tuh lu disuruh atau lu mau sendiri? Sendiri ya. Mau sendiri? Kayaknya ya. Maksudnya lu mau sowan gitu? Atau gimana? Enggak, di Batam pun aktif sama tapi bukan GKI, GPIB. Karena memang banyak orang Manado ya di sana ya. Gitu, terus aktif kegiatan di gereja di Batam. Ya udah pikirnya orang tua ya udahlah, ini anak ini nih gitu, tenang aja lah, rajin. Karena memang ruang lingkupnya
sama ya itu penginjil kayak gitu. Penginjil muda ya. Untungnya mungkin aku belum dikatekisasi pada saat itu. Tapi lu Hampir tapi kan dulu. udah dibaptis waktu di Jakarta. Kecil kan? Kecil. Beda kan ya? Kalau baptis kecil sama katekisasi kan beda. Beda, katekisasi mah cuma pendalaman iman. Iya, terus ya itulah aktif kayak ikut retret kan dulu ya. Terus dan sudah retret gitu. Masih gitu ya gue retret. Retret. Pesantren kilat gitu. Tahu. Iya. Ya pokoknya ya gitu deh, nggak ada yang menarik. Maksudnya aku aja bingung tuh kalau ditanya lu kenapa Islam ya? Apa ya? Udah jalannya begitu. Oke, itu kedua. Di Batam. Iya. Terus yang ketiga? Ketiganya mana ya? Acara kapan ya? Pokoknya make sure tuh gue harus syahadat lagi nih, nggak bisa begini nih. Habis lulus deh, pas mau kerja. Setelah lulus kuliah. Iya. Nah itu baru berani bilang, itu kayak the final. Itu di Batam juga? Jakarta, Oh, pas di Jakarta. udah lulus kuliah, aku mau prepare kerja. Siap-siap nih. Bismillah deh. Gambling nih. Gambling. Ngekos nih gue nih kayaknya nih gitu mikirnya. Terus waktu lu yang kedua nih, lu mau syahadat yang ketiga di Jakarta, itu nyokap udah tahu? Udah, alhamdulillah. Sebelum syahadat apa setelah syahadat yang ketiga? Setelah syahadat ketiga, Di mana? di rumah. Di rumah siapa? Di rumah, aku masih tinggal sama orang tua kan. Heeh. Jadi habis subuh baru berani ngomong. Oh, udah syahadat? Yang Udah, ketiga? iya. Sama siapa syahadatnya? Yang ketiga itu aku ceritain di mana? Batam, Nah, yang di Batam kan kedua. yang kedua. Yang ketiga di rumah. Yang ketiganya itu di masjid rumah. Oh, dekat rumah. Oke. Terus setelah subuh, Nah, lu waktu subuh ke masjid, nyokap tahu nggak tuh? nggak tahu, Oh, kan nggak kita sholat di kamar. Hah? Sholatnya di kamar. Oh, lu sholat subuhnya di kamar, Iya. nggak ke masjid. Enggak. Tapi lu syahadatnya di masjid. Iya. Sehari Sama sebelumnya, salah satu ustadz, beliau juga kenal sama ibu Nyokap. kan. Oh. Mereka sebenarnya takut juga. oke. Ketar-ketirnya adalah aduh jangan sampai nih kita kebawa-bawa padahal Oke. anaknya sendiri yang mau. Oke. Nggak, lu syahadat di masjidnya itu sehari sebelum lu ngasih tahu nyokap atau? Iya, sehari sebelum. Setelah lu syahadat, besokannya lu sholat subuh di rumah, baru lu ngasih tahu. Iya, Waktu lu ngasih tahu, nyokap nggak masalah. nggak masalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah kasih kemudahan, beliau nerima ikhlas. Yang penting kalau kamu pindah, kamu jalanin Oke. yang benar, yang Oke. baik, jangan ikut-ikutan. Kalau memang dalam Islam itu suruh sholat ya sholat, kalau suruh tutup aurat ya tutup aurat. Oke. Gitu. Jadi apapun segala konsekuensi kamu yang tahu karena kamu udah dewasa, sudah besar. Itu lu udah selesai kuliah. Sudah, posisinya udah kerja. Oh, malah udah kerja. Malah udah kerja. Jadi aku tuh doa terus ya Allah kasih kemudahan, kasih kelancaran, jangan ada kendala, jangan menyakiti hati orang tua terutama Oke. kan. Kita tetap biar gimana pun jangan merasa diri ini selalu paling benar. Ya. Gitu. Walaupun memang benar Iya, iya. Islam itu. Jadi bukan salah agamanya atau apa ya, kitanya gitu. Jadi makanya kenapa Allah kasih kemudahan dan Allah jawab tuh. Sampai detik ini bahkan beliau kalau aku nggak sholat dia selalu reminder. Oh, gitu. Iya, udah azan nih, nggak sholat gitu. Widih. Alhamdulillah ya, masya Allah ya. Bokap tahu? Tahu. Bahkan malam Natal pun beliau mau ke gereja dianterin sama suami. Siapa? Suami aku Bang Anjing. Oh, tapi kan Iya. itu waktu ngasih tahu nyokap kan belum married. Oh ya, sekarang udah married. Nggak, waktu lu pertama ngasih tahu nyokap hari itu, bokap tahu hari itu juga. Iya, Itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh, iya. Asal Alhamdulillah. ya itu dijalanin yang ikut-ikutan, jangan menodai satu agama karena nanti akan buruk semuanya gitu. Oke. Apalagi dengan Islam KTP, kamu jangan jadi Islam KTP ya, karena kamu dulu pada saat Kristen pun kamu bukan Kristen KTP, rajin ibadahnya segala macam. Jadi kalaupun kamu berpindah pun kalau bisa tetap dengan seperti itu, meyakini dengan apa yang kamu yakini saat ini. Iya, iya. Oke, berarti bokap nyokap nggak ada masalah. Enggak ada, Terus alhamdulillah. akhirnya setelah lu syahadat di masjid dekat rumah lu ada pembinaan. Iya, sebenarnya bukan pembinaan ya, lebih tepatnya apa ya? Kalau bahasa sekarang kan pembinaan ya. Aku kalau ada pengajian ibu-ibu Rabu aku ikut Oke. gitu, ikut Di baca masjid. Yasin ya, enggak lebih spesifik mengenal Islam lebih ke hari ini gue belajar tauhid nih, besok ini enggak, masih ngacak tuh. Oke. Pokoknya tiap ada ngaji di sini ikut-ikutan aja, yang penting ngaji kuping ya bilangnya ya. Nggak cukupin. Kita duduk kita dengerin gitu kan. Oke. Beda sama kajian tematik sekarang kan, kita bahas kitab, apa sih sejarahnya kenapa kayak gini kayak gitu. Terus ada kajian khusus yang lu ikutin? Enggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, bener-bener apa ya, sulit ya untuk info-info kajian. Mungkin karena memang aku juga circle pertemanan aku juga nggak ada ke sana, jadi lebih ke musik, ke hobi kayak gitu aja. Belum ada IG waktu itu ya? Dulu Friendster. Oh, Friendster. Nah, iya dulu Friendster. Jadi nggak ada, nggak aktif juga. Aku tuh nggak terlalu aktif media sosial. Dulu handphone BlackBerry bisa apa sih? Oh, oke. Iya kan? Jadi- Asia Hidayah. Oh, Asian.
Oh masih Asia. Iya. Yang SMS satu karakter Rp1. Jadi memang bener-bener apa ya, support sistemnya nggak ada ya. Berarti waktu itu lu udah kuliah, udah kerja, terus baru lu udah ngomong sama orang tua, alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lu ngajinya ngaji kuping, terus lu kerja, merit berapa tahun setelah lu kerja? 2005 syahadat bener officially Itu 2005. 2005 tuh yang di masjid dekat rumah. Oke, terus habis itu? Nikahnya 2008. Oh 3 tahun. 3 tahun terombang-ambing tuh. Ngomongnya apa? Maksudnya Masuk nggak gereja ada lagi? enggak. Oh, Nggak ada pembinaan maksudnya, kata Kak Dodi kan tadi lu ikut Kirain pembinaan. masuk gereja lagi. Enggak. Memang apa namanya, cuma nggak ini aja, nggak apa ibaratnya ya. Bukan termasuk yang ini belum nutup hijab, pakai hijab enggak. Oke. Sholat aja Oke. gitu, yang aja gitu. Terus berarti 2008 nikah. Iya. Sekarang kegiatannya apa? Nah, kegiatannya alhamdulillah aku aktif di kegiatan sosial, gerakan hapus tato gratis. Ini berani hijrah baik. Oh, yes. Ini sama Wangki ya? Ya, Yes. suami. Yang apa yang namanya juragan kerupuk itu ya? Kerupuk kulit. Juragan kerupuk kan? Ya Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Juragan kerupuk iya, tapi juga ngapus tato gratis. Gratis gitu. Ya, jadi buat teman-teman juga kalau ada yang mau hapus tato gratis, Yes. boleh daftar ke Tessa. Boleh bisa kita ada YouTube-nya juga Ada kalau YouTube-nya. Instagram, Facebook. Ada syaratnya? Syaratnya pertama terbuka untuk semua agama. Oh, jadi semua agama boleh? Boleh. Oke, terus? Mau apapun agamanya, alhamdulillah insya Allah kita terbuka. Dan kedua, hafalan surat Ar-Rahman. Nah, kalau yang bukan Islam Ya gimana? jangan apa-apa? pakai hafalan nggak. Oke. Baca doa masing-masing aja. Oh, masing-masing. Jadi walaupun dia doanya dalam nama Yesus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Satu tetap gratis. Gratis. Keren, gitu. ya, Jadi hafalan surat Ar-Rahman untuk yang Muslim 5 Oke. ayat. Ya kalaupun nggak bisa dihafal, dibaca boleh. Oke. Gitu. Jadi benar-benar insya Allah kita permudah lah. Ya. Gitu. Nyontek nggak apa-apa. Dan ketiga menyertakan medical check up. Oh, harus bawa medical check up. Jadi Maksimal umur berapa? nggak ada batasan. Maksimal nggak ada, minimal nggak ada. Nggak ada. Yang penting dia punya tato, dia ada niat pengen ngapus karena keinginan sendiri. Ya udah gabung di Brand Nah, Hijrah. Tessa sama Bang Waki ngadain hapus tato gratis itu di mana aja? Alhamdulillah sih kita rutin seminggu sekali setiap Ahad. Minggu pertama biasanya kita di Masjid Asyidik Cikeas Cibubur nih. Masjid Asyidik Cikeas ya. Oke, terus. Jadi memang rolling nih setiap Ahad aja. Minggu keduanya di Malang, Kota Malang, Masjid Saji, Jawa Timur. Minggu kedua. Terus? Kadang ke Depok, di Depok di tempat gym F18. Nah minggu ketiganya di Masjid Al-Falah. Di? Masjid Al-Falah Pondok Pinang, Jakarta Oh, Selatan. gua kira di Surabaya. Surabaya juga ada. Jadi alhamdulillahnya kok, makanya kalau ditanya di mana aja, kita sudah 33 kota di Indonesia. Widih. Gitu. Jadi tapi yang kami pegang rutin saat ini setiap Ahad itu ya itu di Depok, Tiga Raksa, Cikarang, Bekasi, Asyidik, Cikeas, Cibubur, Jakarta Selatan. Itu tiap minggu. Setiap minggu. Dan serentak memang kalau tiap minggu itu di Jogja ada, di Maluku ada, di Sulawesi ada gitu. Oh, jadi Udah jalan, udah menyebar. udah ada cabangnya. Udah ada. Berapa Gitu. orang tenaga yang bisa ngapus tato di BHB ini? Banyak ya. Udah Karena banyak. setiap kota itu ada kayak Semarang, Jogja, Surabaya, Pontianak kayak gitu. Jadi per tim ya kita bilangnya itu ya bisa 5 sampai 10 orang. Itu pencetusnya jadi siapa? Nah, kalau ditanya pencetusnya, alhamdulillah inisiatornya salah satu dokter yang beliau tidak ingin disebutkan namanya dan sangat tinggi jiwa sosialnya. Kedua adalah sahabat aku dan Wangki juga, yaitu Bang Ahmad Zaki Ali. Beliau Ini yang dokter bukan? bukan, Satu dia lagi. beliau ini foundernya dari Yayasan Gerak Bareng. Yayasan Gerak Bareng. Gitu. Jadi pada saat itu memang kegelisahan aku tuh pada saat itu curhat lah sama suami juga. Aku udah masuk Islam tapi punya tato nih, gimana? Nah beliau dengar ya, Bang Waki cerita lah sama Bang Zaki. Siapa yang punya tato, Bang? Istri gue nih gitu. Terus ya udah. Tessa juga punya tato. Iya. Jadi waktu itu dihapus sendiri sama Waki. Bang Zaki itu waktu itu kalau nggak salah live di Facebook deh. Terus banyak yang mau gitu. Alhamdulillahnya ada salah satu dokter teman kita juga yang mewakafkan ilmunya juga untuk ngajarin kita. Akhirnya dapet lah donasi 1 mesin. Nah 1 mesin laser ini akhirnya kita gunakan untuk keliling Indonesia sampai detik ini dan sudah tersebar gitu. Jadi Udah berapa lama inisiatornya jadi? 2017. 2017 sampai sekarang berarti sudah jalan kurang lebih hampir 8 tahun 8 ya. tahun. Iya. Aduh, Masya Allah. Jadi sekarang udah punya berapa mesin? Alhamdulillah kalau ditanya berapa ya di 33 kota itu Berarti 33 mesin? kurang lebih. Masya Allah. Jadi misalnya ada yang mau wakafin mesin, kita taruh di mana, seperti Batam nih, kita lagi ikhtiar untuk wakaf mesin, kita taruh nanti di Batam. Beli mesinnya di mana? Belinya sama salah satu vendor kita di Brand Hijrah Baik. Oke. Gitu. Dia impor? Iya. Gitu. Pakai laser ya? Laser. Sakit nggak?
Kalau ditanya sakit sih, tapi lebih sakit lagi sayang-sayangnya ditinggal ya. Hah? Lagi sayang-sayangnya ditinggal. Ini orang lagi ngomongin tato, hapus tato. Jadi Harinya lagi tenang aja, sakit, pokoknya lagi nanti sayang ditinggal. dia anestesi kok. Anestesi. Anestesi. Oke. Jadi kurang lebih 1 jam. Jadi dibikin kebas dulu kulit baru kita tembak gitu. Setelah tembak, kebasa hilang, sakit. Ada krim khusus juga buat luka bakar. Enggak sih, sakitnya masih bisa ditoleransi lah. Oke. Lebih sakit mana? Bikin tato sama hapus tato? Apa sih? Hapus. Nah, karena memang nggak langsung hilang kok. Jadi sistemnya tuh karena metode laser ini paling aman secara medis, kita harus pertemuan 1 bulan sekali. Oh. Ini kita ketemu sekarang 1 5 ayat, nanti bulan depan ketemu lagi tambah lagi 5 ayat. Oke. Jadi kita harapin 78 ayat full sudah hafal, insya Allah tatonya juga hilang. Oh, jadi nggak cukup sekali ya? Nggak hapus cukup tato ya? sekali. Memang progresnya bertahap. Udah hasilnya jadi bagus, tidak meninggalkan bekas. Kalau dulu kan hapus tato tuh pakai PK lah, pakai apa lagi gitu ya. Banyak lah ya zat-zat Bisa kimia. seperti nggak pernah Ya, ditato? alhamdulillah saya nih mulus nih. Hilang ya? Hilang. Oh, di Nggak, tangan dulunya ada beras. tatonya? Ada. Sekarang nggak kelihatan? Nggak ada tatonya. Oke. Dulu cross ya. Widih, Jesus gitu ya? Oh. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi udah tuh, waduh, Bu, udah maksudnya cewek kok tatoan gitu, apalagi masuk Islam mikirnya kan, aduh, gimana ya kepikiran. Akhirnya di klinik mahal kan. Kalau di klinik berapa harganya? Tergantung tuh, ada klinik yang memang bisa seukuran KTP 1,5 juta. Ukuran KTP 1,5 juta Ya. dan berapa kali? Cuma sekali. Oh, sekali meninggal? Nah, belum. Terus ada yang per titik itu 10.000 rupiah, per dots tembak. Ya. Jadi tergantung. Jadi alhamdulillahnya ya apa ya? Sebenarnya kalau hapus tato ini biarin aja untuk teman-teman yang mungkin masih enjoy sama tatonya. Kita nggak berseberangan, tetap kita respect. Beberapa teman kita juga punya studio tato, tetap kita berhubungan baik. Bukan berarti kita bukan benar atau salah di sini, tapi ternyata pergeseran kegiatan hapus tato ini nggak hanya untuk agama ya, ternyata sulit mencari kerja. Oke. Bahkan ada beberapa teman-teman kita dari yang agamanya Kristen, Buddha dan Hindu pun gabung karena sudah cari kerja. Dan Oke. semoga kita jadi perantara yang baik untuk mereka. Dan yang Itu jadi membuka peluang juga bahwa Islam ini rahmatan lil alamin ya. Dan yang penting gratis ya? Gratis. Dan Kenapa kita juga, berani gratis? ya karena memang wakaf mesinnya juga dari donatur harus digratiskan. Oke. Kan beliau juga atau para donatur. Tapi yang atau bayar orang baik, operasional siapa jadi? ya kita. Oke. Maksudnya dari teman-teman peserta juga, bahkan kita selalu sharing ke teman-teman, mau gak ikut berjariah nih? Oke. Let's say perlengkapan medis, kita selalu patungan, jadi sifatnya kolektif. Kalau Oke. ditanya donaturnya, ya kita pemberi manfaat, kita menerima manfaat juga kita bisa memberikan manfaat. Nah, sekarang kalau ada orang punya tato, Hmm, datang nih ke BHB nih, saya mau hapus tato gitu misalnya, bukan Islam gitu. Lu tanya nggak alasan lu kenapa gitu hapus tato? ya tanya. Tanya. Nanti kalau dia jawab gini, enggak saya mau ganti tato yang lain gitu. Gimana? Belum ada sih alhamdulillah. Belum ada yang jawab gitu, kalau gitu, aduh, nggak dilayanin. Ntar kalau dia jawab gitu, Gitu. kalau dia jawab gitu gimana? Dilayanin nggak? Saya mau ganti tato Ya, insya Allah bosan. tetap kita layani. Walaupun hati dongkol gitu ya. Tapi gratis juga. gratis. Jadi sebenarnya apapun alasannya, mau itu karena gambarnya jelek atau karena Nggak bisa lihat dia tua. pasang tato apa nama ceweknya, ya maksudnya cinta mati gitu lah. Putus sebenarnya. Kamu ganti nih, udah dapet yang baru gitu, mau ganti. Boleh? Oh, saya kenalin sama dokter yang bisa hapus tato secara bayar ya. Oh gitu. Lebih baik kamu kesini aja deh ya gitu. Aduh. Kayak kamu lebih mampu. Belum pernah ya, belum pernah ya. Nah, sih. siap-siap Dan nanti mereka, kalau- mereka juga kayaknya nggak ada yang jawab begitu, takut kayaknya. Takut. Takut gak boleh nih gitu. Iya. Tapi kebanyakan sih jawabannya ya karena sulit dapat kerja Sulit sih. dapat kerja, Sulit dapat ya. kerja. Kalau ada sih temen yang beberapa ya kayak gitu, bahkan peserta sendiri ya jadinya ini lo jangan kita bicara yang non muslim ya, yang Islam aja kadang kita suka kasih pertanyaan yang memang bahwa ntar kalau udah hilang lu mau gambar lagi atau gimana, kita tanya. Enggak sih Kak, aku tuh pengen gini gitu. Alhamdulillahnya mereka sih tahu bahwa ini nggak main-main gitu kan. Mereka masih menghargai kita lah. Susah payah, sebulan. Mereka juga capek kayaknya. Iya. Bosen juga ketemu kita setahun 2 tahun. lu lagi gitu, terus nambah lagi kan. Iya. Tapi alhamdulillah sih Allah jaga, maksudnya itu dia yang terutama di Kodoni juga as invite kita juga ngerasa ini platform yang besar, semoga bisa jadi jalan kebaikan juga buat semua. Ya kan, bahwa ya jangan takut dengan iming-iming, aduh gue harus hafalan, karena mostly 80% mereka nggak bisa baca Al-Quran dan masih kita terima. Dan bahkan memang kegiatan kita selalu di masjid kok. Oke. Kalau di masjid kan itu banyak asatiz atau ustadz-ustadz yang bisa mensupport. Ya. Siapa nih yang nggak bisa ngaji, selalu kita list. Ayo Oke. kita ngaji, belajar Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6 dan lain sebagainya. Baru nanti kita minta mereka untuk berkomitmen sama brand Hijrah Baik bahwa nih Ustadz, kami titipkan teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran untuk belajar di sini. Oke. Kasih mereka tempat dan ruang gitu. Jadi intinya perjanjiannya adalah
kalau ingin mengundang brand hijrah baik atau ingin melaksanakan hapus tato, ini nggak hanya tatonya yang dihapus, tapi juga dibekali bagaimana bisa mereka membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, ya. Poinnya di situ. Ya, paling tidak dengan menghapus tato udah dikasih gratis, lu berubah dong. Gitu ya. Ya, itu hapus tato itu terakhir aja reward sih. Oke. Reward ya. Memang banyak sih yang nggak tahu. Terus kalau ada masjid nih, pengen ngadain, ngundangnya kemana? Ngundangnya bisa DM aja di Instagram kita, Berani Hijrah Baik. Berani Hijrah Baik ya. Nah, kita sesuaikan juga schedule-nya kan sudah ada schedule yang memang sudah reguler ya. Takutnya gara-gara undangan masjid satu yang teman-teman peserta yang di sini akhirnya kegeser, kasihan. Jadi harus dibicarakan dulu nih wilayah mana. Kalau wilayah Jakarta sudah ada. Oke. Kalau Tangerang nanti kita switch aja. Oke. Gitu. Jadi lebih ke kita lihat domisilinya dulu di mana. Yang pernah dihapus tatonya, yang tatonya ekstrim gitu ada nggak? Banyak. Sampai gimana yang ekstrim? Semuka-muka gitu. Ya, ada di gitu. aja. Semuka-muka. Jadi di kening, alhamdulillah udah hilang. Ada yang salib juga? Ada tato salib juga ada? Ada. Oke. Ada yang tato di mata nggak? Ada, tapi kita nggak bisa. Oh, nggak bisa. Pokoknya mata, pelipis sampai di bawah sini nggak bisa. Ya ada tato itu, banyak sih. Tato apa? Jesus Christ? Banyak. Kenapa minta dihapus mereka? Mualaf Udah dia. mualaf. Udah mualaf. Ada juga kemarin masih Kristen ya. Dia kenapa kok minta dihapus, kan tatonya salib nih. Enggak lah, kamu nggak bisa kerja karena dia kerja di perhotelan. Oke. Karena dia juga cerita bahwa di dalam Kristen juga nggak boleh dirajah tubuh. Ya. Oke, menarik juga ya. Jadi hapus tato gratis, padahal kalau di klinik yang seukuran KTP aja paling nggak 1.500.000. Betul. Oke. Nah, tapi kalau di klinik seukuran KTP sekali hapus bisa langsung hilang? Nggak bisa. Oh. Memang harus prosesnya pemudarannya bertahap. Minimal berapa kali? Aduh gatel ya. Itu bisa dipotong ya? Hah? Bisa di-cut kan? Yang mana? Di batuk. Yang apa? Minum dulu. Ya, nervous nih masih. Elah dari tadi udah santai pun. Astagfirullah. Bismillah. Jadi kalau bicara pemudaran itu tergantung kok. Karena setiap orang tuh jenis kulit berbeda, jenis tato berbeda. Ada yang tato gratis, ada yang tato bayar. Biasanya yang gratisan itu lebih mudah pudar karena tintanya kualitasnya nggak bagus ya. Seperti rotring dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dia berani bayar untuk studio tato dan mahal, kualitas tintanya itu keren. Bagus. Jadi lebih susah dihapus. Lebih sulit karena kandungan tinta itu mempengaruhi pemudaran. Kalau orang dulu tuh tatonya jelek-jelek ya gambarnya ya. Kalau anak sekarang kan bagus 3 dimensi lah segala macam. Itu sulit. Apalagi kalau yang kulitnya memang tergolong sensitif. Makanya kita selalu kita generalisir aja. Anggaplah 20 kali pertemuan baru 20 kali baru hilang. Kebanyakan yang kita temui di lapangan seperti itu. Oke. Iya, saya sendiri aja 12 kali. Dalam arti kata berarti 1 tahun ya. Karena jaraknya harus 1 bulan 1 kali. Gitu. Jadi Gak boleh setiap minggu. Gak boleh, bonyok nanti. Kulitnya malah rusak. Kami diajarin sama dokter seperti itu. Memang jaraknya kalau regenerasi kulit manusia itu 1 sampai 60 hari bahkan. Memang ada prosedur-prosedur yang memang selalu kita pakai. SOP medis selalu kami pakai dari mulai penggunaan sarung tangan, harus 1 orang 1 sarung tangan. Pokoknya intinya kita jaga SOP medisnya dengan baik gitu. Baik dari segi kesehatan, penggunaan before after laser juga kita edukasi bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Kenapa? Karena memang ini bersinggungan dengan ini kan kita pakai alat medis ya. Gitu, alat medis yang memang nggak sembarangan yang sudah izin Kemenkes. Jadi secara generalnya bahwa hapus tatonya gratis tapi kita nggak sembarangin. Kita ingin teman-teman datang dalam keadaan sehat, pulang juga sehat. Tidak ada efek samping yang berkepanjangan sampai aduh gua bisa tato di sini kok tato meriang apa. Meriang sih pasti ya karena efeknya tuh pasti ada demam dikit. Tapi lebih ke biasa sembuh seminggu, recovery-nya ini bisa sebulan. Karena mungkin terindikasi punya gula darah yang tinggi, bisa jadi. Terus makanya kenapa kita minta 3 item medical tuh seperti VCT atau HIV, hepatitis C sama gula darah aja. Gitu. Karena untuk meminimalisir setelah laser itu ada efek berkepanjangan. Jadi nggak sembarangan juga ya? Nggak sembarangan. Jadi benar-benar kita perhatikan aspek kebersihan, aspek kesehatan. Bahkan kita selalu review bahwa ini setelah laser kalian demam nggak? Gitu. Kita ajarin bahwa nanti hari kesekian akan terasa gatal kulit.
nggak boleh digaruk. Hmm. Pokoknya intinya after laser itu benar-benar kita maintain bagaimana teman-teman punya kulit yang bagus. Dikasih obat salep gitu nggak? Iya. Oh, dikasih. Ada seperti salep luka bakar yang terakhir. Makanya kita ajarin teman-teman untuk bisa bagaimana merawat kulit setelah laser. Gitu. Jadi hasilnya nanti bagus. Kalaupun kadang mereka kok seperti melepun, nah sebelumnya akan kita edukasi bahwa nanti setelah laser akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi mereka nggak kaget. Oke. Gitu. Jadi benar-benar apa ya? Itu dia yang kalau kata guru-guru kita kan banyak memberikan manfaat dan kita tinggalkan banyak kemudorotan ya. Karena ada yang bilang tuh hapus tatonya sakit, ntar menyiksa dan lain sebagainya. Lebih baik gak usah dihapus. Nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing. Kalau memang rasanya nggak sanggup ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau lo tahu kita sudah bertobat, gitu kan. Tapi kalau memang oh ya udah mumpung gratis nih gue dan kayaknya di kantor gue atau perusahaan gue nih nggak bisa nih gue punya tato atau calon mertua. Biasanya sih calon mertua. Yang paling sering kok bener nama mantan. Tuh kan bener kan? Bener. Jadi Padahal gue tadi cuma nebak doang. ya kan, nama mantan Iwan nikahnya sama Budi gitu misalkan. Nama mantan cowok atau ceweknya. Iya. Nama mantan Tuhannya juga bisa ya. Iya. masuk Pak Eko. Ya bisa jadi gitu. Jadi ya lebih fleksibel. Kalau dulu tuh khusus muslim aja. Tapi setelah kita tahu bahwa memang guru-guru kita kasih banyak masukan bahwa ini sebagai wadah bagaimana mereka menghilangkan Islamofobia ya. Bagaimana mereka melihat bahwa Islam ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Apalagi masuk ke tempat ibadahnya yaitu masjid. Ada salah satu sahabat kita, Helen, dia kalau habis dari pulang ke gereja pasti ke masjid Al-Falah. Oh ya? Iya, dia Kristen Protestan. Oh gitu. Kita bersahabat baik. Jadi kadang kalau saya belum pas dia datang, Helen kamu dari mana? Aku dari gereja, di ibadah gitu. Sekarang hapus tato gitu. Oke. Ada di konten kita juga di Instagram. Jadi bahwa dia ngasih tahu bahwa aku Kristen dan aku nyaman datang ke masjid untuk menghapus tato. Dan memang kegiatannya bukan di masjid, lebih tepatnya di aula ya. Oke. Enggak, emang di kalangan gereja gitu nggak ada yang melakukan kegiatan sama kayak Tessa gitu? Belum ada permintaan sih sementara ini. Bukan, maksudnya di kalangan mereka? Nggak ada sih. Belum pernah Belum dengar? ada. Oke. Jadi yang melakukan malah nih Tessa dan teman-temannya yang udah punya cabang 3 kota di Indonesia. 33 kota di Indonesia. Kita cuma belum ke Sumatera dan Papua. Mungkin kalau dia mengundang dari Sumatera, Palembang, Aceh, kita belum karena belum ada permintaan ke sana sih. Kalau ini misalnya ada keluarga gitu, pengen ngundang gitu, satu rumah aja gitu, ngelayanin nggak? Maksudnya satu rumah? Ya, satu keluarga, misalnya ada yang tato semua mau gitu. hapus satu dua orang mau hapus tato gitu. Diundang ke rumahnya gitu, terima nggak? Jadi mohon maaf, itu seperti permintaan pribadi gitu. Iya pribadi, enggak sih. Enggak. Kita lebih tepatnya pelayanannya memang untuk umat dan dalam jumlah banyak. Oke. Gitu. Jadi nggak ingin apa ya namanya spesial gitu kan? Enggak, ada permintaan khusus enggak. Jadi memang peruntukannya untuk di tempat ibadah ya, terus juga untuk umat lebih tepatnya apabila beberapa sih ada yang request, Mbak, aku nggak pakai hafalan deh, tapi aku bayar bisa nggak bisa. Oh. Kamu Nggak terima bayaran ya? Enggak, kalau mau infak sodako silakan. Oke. Tapi kalau itu salah satu syarat kamu tidak dikenakan hafalan karena membayar, itu nggak mau gitu. Kan nggak harus hafal, dia baca juga Baca boleh. kan? Dan dia nggak ingin gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak ngerasa, wah aku ini belum pantas baca. Tapi kalau yang bukan Islam, nggak harus baca nggak apa-apa? Nggak harus nggak baca. Yang penting dia menyertakan hasil medical check up. Oke. Gitu Ya, aja. ya, ya. Jadi bahkan sebelum di laser kadang suka lucu ya dia berdoa dulu boleh. Berdoa dulu. Iya. Berdoa cara dia sendiri gitu. Cara dia sendiri Oh, gitu oke. ya. Ya makanya kita selalu kasih kesempatan, ayo mau berdoa dulu. Ya terakhir pasti aku Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Nggak masalah ya, kita ada Tessa ini berarti termasuk operator yang hapus operator tato? juga. Lu juga? Iya, kita ngelaser Oh, juga. deh. Gitu. Keren. Jadi kalau selesai laser pasti kita bacain, aku pribadi bacain doa ya itu Allahumma rabbana azza wal ishfi untuk doa kesembuhan, walaupun kamu Kristen, walaupun kamu Hindu atau Tetap. Buddha. Tapi ya ini sebagai doa aku. Tapi kalau kamu keberatan nggak apa-apa, aku nggak perlu doa. Oke. Jadi Keren Mbak ya. jangan pakai doa. Jadi gini, apa namanya, penghapusan tato di Berani Hijrah Baik ini tetap ada efek samping, Ada efek samping. nggak ada efek depan. Maksudnya bagaimana? Ya kan hidayah milik. Samping. Ya oh iya ya ke samping. Nggak nyambung ya. Ya Tapi itu tetap dikasih tahu ya, efek sampingnya adalah ini, Pasti, dan harus. bisa diatasi dengan cara ini Iya. atau dengan obat ini gitu ya. Benar. Oh, Takutnya dia panik kan. berarti tetap aman lah. Aman. Oke. Jadi kalau kita edukasi, at least dia punya pengetahuan dasar nih. Ntar sampai rumah, aku bakal melepuh nih. Boleh mandi nggak sih kalau bisa hapus tato? Gitu? Boleh, asal jangan. Kena air nggak apa-apa? Nggak apa-apa, asal Oh. jangan berenang di laut ya. Oh iyalah. Air laut perih, apalagi berenangnya sendiri gitu. Oh iya bisa Jangan. hilang. Nggak ngajak-ngajak temen. Bukan hilang tatonya, hilang orangnya. Iya orangnya. Perih loh, jangan kan Iya, perih. kita berenang di kolam renang biasa aja kena kapori. Kapolri kan juga perih. nggak boleh. Oh, oke. Iya.
Gitu. Jadi pantangannya paling itu aja ya. Gua waktu itu pernah ngeliat Bang Jody juga ikut hapus tato ya, Iya, di Masjid Asidik ya. Bang Jody iya. Bang Jody segini semua. Masya Allah. Iya, waktu itu. Keren ya. Alhamdulillah sih udah pudar ya. Berapa kali udah Bang Jody? Wah, beliau tuh sampai detik ini masih berhubungan baik ya. Kalau untuk hapus tato sendiri, kalau nggak salah ikut sampai 2 tahun deh. Udah 2 tahun? Karena dia colorful dan tatonya bagus. Iya. Kualitas tintanya juga baik ya. Jadi yang lebih cepat pudar justru warna hitam. Karena dia colorful, memang sedikit lebih lama kalau untuk warna sih. Oh. Karena memang sel kulit manusia itu memang hanya bisa memakan warna hitam aja. Gitu. Jadi memang bertahap. Alhamdulillah Tinta yang masuk di kulit untuk tato tuh berapa mili sih? Atau berapa mikron sih? Wah, nggak ngerti ya berapa mikronnya. Cuma memang kalau laser lagi ditato dulu tuh pakai dinamo Tamiya ya kok kalau tahu ya. Jarumnya juga nggak terlalu dalam gitu loh. Nah sekarang dengan banyaknya teknologi dan perkembangan itu keren dia punya mesin tatonya gitu. Dengan jumlah jarum yang banyak, terus hasilnya bagus dan nggak terlalu sakit. Dan mereka anestesi dulu baru ditato, makanya nggak terasa sakit. Gitu. Dan memang standarnya studio tato sekarang bagus-bagus juga. Dia memperhatikan higienis juga. Karena dulu kan ada momok yang menakutkan, ada 1 jarum rame-rame jadi kena HIV gitu kan. Sekarang nggak, jadi studio tato lebih modern, lebih standar klinik bahkan. Makanya beberapa teman-teman kita juga masih ada yang cari rezeki di sana. Ya, ini BHB ini melakukan kegiatan ini dengan mesin itu. Kegiatan ini dapat kayak semacam approval atau sertifikasi dari Departemen Kesehatan nggak? Secara officially enggak, karena memang itu kan butuh izin yang enggak sedikit ya. Karena memang yang megang operator lasernya kan bukan dokter, tapi teman-teman kami juga disupport sama waktu itu Ikatan Dokter Indonesia wilayah Bogor. Alhamdulillah ada dokter Icek, halo dokter Dokter Sarah juga. Jadi beliau memang ada beberapa dokter juga yang di Sulawesi gitu ya. Intinya sertifikasi itu tidak diperlukan, kenapa? Karena yang operatornya pun bukan seorang ahli medis, itu bisa. Bahkan di klinik juga seperti itu. Gitu, di klinik kecantikan nggak perlu seorang dokter yang turun tangan gitu kan. Itu dia yang alasan kita juga bahwa banyak studio tato nggak pakai izin juga kan, walaupun dia pakai jarum. Sebenarnya kalau penggunaan jarum itu kan harus orang medis. Nah, selama studio tato di luar sana masih berkembang pesat, ya hapus tato juga sebenarnya seharusnya juga tidak ada masalah. Gitu. Jadi alhamdulillahnya teman-teman kami di kedokteran juga support. Gitu. Selama tidak ada pungutan biaya. Terus juga itu dia yang kita tekankan adalah standar medisnya. Kita juga pakai materai, di atas materai untuk legal standing kita. Gitu. Mesinnya sendiri tadi lu bilang sudah izin Kemenkes, karena memang vendor kita juga resmi. Yang memang dipakai sama dokter-dokter kecantikan yang ada. Tapi yang mengoperasikan tidak harus tenaga medis. Enggak, karena memang vendor juga bisa mengoperasikan. Bahkan mereka yang awalan itu juga yang men-training dokter-dokter itu. Jadi buat para pemirsa, pertama nih yang mau hapus tato gratis, nanti bisa hubungin Berani Hijrah Baik. Di YouTube ada. Di IG ada. Ada di IG. Di admin juga ada WA-nya 0878 088 6943. Tolong diulang. 0878 088 6943. Baik. Nah, juga buat para pemirsa yang misalnya mau mewakafkan alat hapus tatonya juga bisa. Bisa, insya Allah. Nanti bisa hubungin Tessa ya. Iya. Insya Allah juga itu bisa menjadi kebaikan buat muslim yang lain dan buat manusia yang lain. Nggak cuma muslim ya. Betul. Tapi ya kalau ditanya apa ya untuk kegiatan hapus tato ini ya bukan dari segi agama aja. Saya mau ceritain satu kisah yang memang itu menjadi satu vitamin kita untuk tetap ada di jalan ini. Contoh beliau ini single parent, perempuan, anak 2, nggak bisa cari kerja karena punya tato. Udah ikut sama kita kurang lebih 2 tahun. Beliau dulu kerjanya masih serabutan ya, karena memang belum bisa bekerja karena ada tato di kanan kiri. Singkat cerita, Allah izinkan lah tato itu hilang, pudar. Dia 1 bulan itu nggak datang, bulan berikutnya datang dengan membawa cake. Udah kerja. Dan dia ini suapan pertama buat Mbak Tessa karena saya terima bekerja. Dan itu menjadi satu kisah yang nggak bakal aku lupa. Kenapa? Ternyata ini memberikan pengharapan baru bagi orang banyak, bagi orang lain yang memang butuh mereka bisa berjuang dengan ujiannya masing-masing. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa beli pampers Mbak Tessa, saya sudah susu dari pekerjaan saya. Jadi itu juga yang mendasari bahwa
ya itu yang selalu kita ingat bahwa rahmat Allah itu sangat besar. Kesempatan Allah memberikan banyak, kan kalau kita dakwah itu di dalam masjid isinya orang baik semua ya kok ya. Maksudnya bagaimana tata cara sholat dan sebagainya, ternyata ini lebih dari sekedar gerakan hapus tato, tapi memberikan pengharapan baru bagi orang untuk bisa mencapai hidup yang lebih baik. Gitu. Dalam arti kata bukan berarti yang punya tato itu tidak baik ya, tapi lebih ke ternyata ada reason yang Allah berikan bahwa oh ini bisa menjadi satu jembatan untuk orang bisa kesempatan dapat kerja baru gitu kan. Ada kepercayaan diri di masyarakat, bagaimana dulu dilihatnya bahwa oh kayak perempuan nakal, tapi setelah tatonya muda, setelah belajar berhijab dan menghafal Al-Quran, Allah sendiri tuh yang merubah stigma negatif itu gitu kan. Jadi sebenarnya itu dia segala harapan dan kesempatan kita untuk bisa lebih baik ya. Jadi bukan hanya dari segi spiritual, tapi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini gitu. Oke, keren ya. Saya sangat mendukung nih gerakan Berani Hijrah Baik. Ini kegiatan yang bermanfaat tidak hanya buat muslim tapi juga yang belum muslim ya. Ngomong-ngomong, ada nggak yang orang yang belum muslim datang hapus tato di Berani Hijrah Baik terus bersyahadat, ada nggak? Ada di Bali waktu itu. Di Bali. Ceritanya juga ada di YouTube. Beberapa sahabat atau saudara kita yang di Bali justru datang hapus tato langsung syahadat. Langsung syahadat. Itu banyak Masya ya Allah. warga negara asing ya. Oh, malah orang asing. Iya. Dia ngeliat ya masjidnya apa nih, oh kegiatan hapus tato. Memang mungkin dia pengen syahadat udah lama, tapi karena ada kesempatan lihat kita rame gitu, sekalian deh saya syahadat di sini, habis syahadat saya hapus tato. Yang orang Rusia juga ada. Waduh, keren. Gitu. Sampai detik ini alhamdulillah beliau masih rajin gitu. Jadi justru yang bersyahadat kebanyakan warga negara asing. Oh, yang orang lokal Indonesia ada? Belum ada sih. Oh, yang lokal belum ada? Belum ada. Baru yang kemarin sama kita itu orang Rusia sama yang di Bali. Oke. Gitu. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan Berani Hijrah Baik ini, walaupun niatnya bukan untuk memualafkan siapa-siapa, niatnya hanya rahmatan lil alamin, ya. Siapa tahu nanti teman-teman yang belum muslim melihat begini, mendapat hidayah, menyebut hidayah, kita nggak bisa tolak, ya. Ya kan hidayah hanya milik Allah, tidak paksaan dalam beragama. Cuma memang kita hanya hadirkan bahwa begitu banyak jalan kebaikan. Nah, dia bisa melihat jalan kebaikan itu dari Islam. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Cukup? Ada yang mau disampaikan lagi? Udah itu aja. Hilang groginya belum? Udah hilang. Karena Atau grogi lagi hilang groginya? Dari tadi grogi mulu perasaan. bingung gitu, takut salah ngomong gitu. Oh, enggak lah, kan tadi kan alhamdulillah udah 1 jam ini. Yes. Iya kan? Iya nggak berasa ya. Nah, sekarang mau kasih pesan-pesan nggak buat teman-teman yang muslim Oh iya. sama yang belum muslim gitu? Nggak ada sih, tapi lebih tepatnya siapalah saya harus memberikan pesan. Cuma yang pasti dimanapun ada jalan hidayah itu memang harus dikejar. Ya kita nggak bisa nunggu. Bahkan ada percikan-percikan hidayah itu justru kita harus notice nih, kok kayak gini ya. Nah, makanya kenapa dan kita juga tidak boleh berbangga hati atau kepedean lah ya. Oh saya ini sekarang udah masuk Islam, saya ini sudah masuk Islam, saya sudah jawab enggak. Karena pada akhirnya menentukan bagaimana kita bisa kembali dalam keadaan Islam lagi. Gitu. Jadi makanya walaupun tidak ada yang bisa diambil faedah dari ceritaku. Enggak dong. Up and down. Ada. Yang gua ambil tahu nggak apa? Dari cerita Tessa. Ya. Ternyata hapus tato kan nggak cukup sekali. Betul kan? Poinnya hapus tato ya. Poinnya, Iya. ini mau masuk Islam aja nggak cukup sekali. Susah tahu, bener loh. Sampai 3 kali sadar. Ya itu dia, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Bagaimana meyakinkan nih udah bener apakah, karena bukan kita bertransaksinya bukan sama manusia sih ya. Transaksinya sama Allah. Jadi kayak gini, percaya nggak percaya ya. Bener nih gue di Islam gitu. Jadi itu dia teman-teman. Kayak orang bingung, karena Islam itu buat aku tuh lebih ke bukan agama tapi the way of life. Nggak bisa main-main gitu kan. Jadi ini akhir hidup aku nih akan gimana gitu. Bener gak ini pilihan hidup terakhir aku? Gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai detik ini Allah pertemukan dengan Kodondi, dengan teman-teman di Love Center, masya Allah. Itu saling support bagaimana kelabilan kita. Jangan labil ya Allah. Kita jadi jangan pernah ngiri sama orang yang mensadatkan banyak orang. Banyak orang komen di channel saya, wah iri sama Kodondi. Jangan ngiri sama saya. Jangan ngiri sama saya. Ngirinya tuh sama orang yang bertakwa. Betul nggak? Benar. Dan kita punya peran masing-masing di dakwah. Ada yang peran di kristologi, ada yang peran hapus tato gratis, ada yang peran membina umat Islam di pedalaman, macam-macam. Ada yang berperan di bidang kemanusiaan. Semua punya peran masing-masing. Dan yang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan berapa banyak lu sadatin orang, seberapa besar lu bertakwa sama Allah. Istiqomah. You know? Saya sahadat doang mah gampang ya. Sampai 3 kali.
Cuma memang untuk meyakinkan. Tapi udah 3 kali tuh akhirnya udah firm tuh ya, udah Iya, yakin bener tuh ya. yakin. Ya, kalau orang mungkin ada cerita ya, gue sempat ke agama lain dulu kan, semua agama dicobain Iya, dulu kayak iya, gitu kan. Kalau aku tetap gitu, istiqomah di situ lagi gitu. Istiqomah. Sadat ke gereja, udah sadat Sadat ke ke gereja. gereja. Tapi yang Ya, ketiga itu. enggak ya? Yang ketiga enggak. Enggak. Jangan. Tapi waktu yang terakhir sadat itu ada lu pamit nggak ke gereja? Enggak sih. Itu lebih ke yaudah fix gitu. Ini udah terakhir nih. Beneran Iya, gitu. beneran nih gitu. Karena Lu nggak memang lu nggak Allah gereja berikan nyari iman juga kan. lu nggak gereja nyari pendeta ya Pak? Pak pendeta saya pamit ya gitu enggak? Enggak. Masih baik. Oh, masih baik. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Maksudnya ya berhubungan baik. Ya kita nggak boleh berubah dong. Justru dalam keadaan kita sudah masuk Islam kita harus Malah harus lebih baik. Harus lebih baik 2 kali Iya, lipat. betul. Gitu loh. Oh, dia abis masuk Islam berubah ya jadi sombong, nggak pernah negur, enggak, justru makin erat. Iya, betul. Ya kan, halo Bapak, apa kabar? Gitu, sehat terus, Iya. gitu kan. Masih nyembah Yesus Pak gitu. Iya, tapi doa orang tua itu benar ya. Iya. Semoga kamu tetap menjadi anak Tuhan. Alhamdulillah kan, Iya. Allah. Ya tetap, kan? Tetap. Cuman istilahnya kita nggak pakai aja. Iya, nggak pakai istilah. Ya. Tetap melayani Tuhan. Iya. Iya, Melayani bener. umat. Iya, bener. Jadi ya sebenarnya permainan bahasa aja. Kalau nggak boleh terlalu diinin juga sih kalau aku pribadi ya udah amin semua yang baik-baik aja. Ya, Amin. tapi gini ya, ini sedikit ya, ini cuma sedikit supaya kita jangan gampang ikut-ikutan. Di Quran pernah nggak ada istilah anak Allah, Nggak ada. kemudian bapak, Nggak ada. Allah disebut bapak, Nabi disebut anak Allah, ada nggak? Nggak Nggak ada. ada. Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena kalau ada istilah bapak, ada istilah anak, orang nanti bisa condong atau cenderung menganggap anak juga punya sifat ilahi. Gitu. Iya. Makanya di Quran nggak ada istilah bapak, anak nggak ada. Iya, nggak Nah, itu adalah istilah orang-orang zaman dulu yang istilah menyembah dewa-dewa, yang mana dewa-dewa itu dianggap bisa punya anak. Iya. Ya, ini juga penting walaupun mungkin cuma istilah, mau bilang toleransi apa kita jangan ikut-ikutan. Karena di Quran nggak ada, kita jangan ikut-ikutan. Gitu ya. Oke, ilmu baru juga nih. Jangan sampai. Jangan doain ya biar tetap istiqomah ya, Masya Allah. Ya, kita tetap harus jaga akidah, jaga iman, kita berbuat kebaikan kepada siapapun, nggak usah ngeliat agamanya apa, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Yes. Oke? Alhamdulillah, thank you ya Tes ya. Sama-sama kok. Mudah-mudahan udah gak grogi lagi. Itu air botol sampai 2 botol. Barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan Tessa dan suami makin rame kerupuknya. Amin. Cuman saya nggak bawain gua di hari ini. Saya. Kita kirim ya. Iya. Express. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Ini mudah-mudahan dengan ceritanya Tessa tadi ini membawa inspirasi dan manfaat buat kita semua ya. Juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Kadam Mualaf Indonesia. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007 ya. Dan juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan Berani Hijrah Baik ya, Tessa dan Bang Waki, boleh ya nanti nomor rekeningnya mau ditulis? Insyaallah iya. Buat yang mau membantu, yang mendukung gitu, nanti nomor rekening kasih, nanti kita tampilin di bawah. Ya. Nah, mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FH, demikianlah telah kita sama-sama simak kajian atau pemaparan tentang kristologinya yang disampaikan oleh kristolog kita, yaitu Donditan, yang begitu gamblang memaparkan kebenaran dan kebatilan, antara hak dan batil, bagikan siang dan malam. Semoga menambah literasi kita, meluaskan cakrawala berpikir kita dalam kehidupan ini, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan dapat menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kaum muslimin daripada pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe yang saya ucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di kajian atau pembahasan kristologi lainnya. Dan saya Firman Hussein mohon pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.